Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kita berbincang tentang sesuatu yang sangat fundamental, tapi dengan cara yang relatif santai. Kita bicara tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata ulama, kalimat tauhid ini tersusun dari dua hal. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbat. Yang pertama adalah meniadakan, dan yang kedua adalah memasukkan. Yang pertama adalah mengeluarkan, yang kedua adalah memasukkan. Yang pertama adalah detachment, yang kedua adalah attachment. La ilaha illallah punya makna tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan artinya kita meniadakan selain Allah untuk kita sembah. Dan illallah itu adalah isbat, menetapkan hanya Allah sebagai al-ma'bud, sebagai al-matlub, sebagai al-maqsud, sebagai yang dituju dan dicari. Belajar dari la ilaha illallah, kita mendapatkan teori kehidupan, keseimbangan hidup bernama attachment dan detachment. Hidup perlu ada detachment dan perlu ada attachment. Detachmentnya adalah mengeluarkan sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita, kita keluarkan, atau sesuatu yang mengganggu kita keluarkan, dan kita masukkan sesuatu yang menjadikan kita bahagia. Bahagia bukan karena kita hanya memasukkan, tapi juga mengeluarkan sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan ini. Dan ini bisa kita ambil dari tauhid. Makanya saya sebut fundamental, karena kalimat tauhid ini luar biasa. Semua rasul yang diutus pasti dia itu membawa kalimat tauhid ini. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Semua nabi pasti diutus dengan membawa kalimat tauhid. Maknanya memang tauhid adalah kunci untuk kebahagiaan. Tauhid adalah kunci untuk menemukan keseimbangan dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat dari semua syariat, dari semua ibadah, itu kuncinya ternyata juga masuk kepada detachment dan attachment. Karena attachment dan detachment ini itu merupakan bagian utama dari tauhid itu. Coba kita lihat orang sholat, ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu meniadakan selain Allah dan hanya Allah. Coba kita lihat puasa kita. Puasa kita, kita meniadakan nafsu kita, kita mengeluarkan sesuatu yang gak baik, dan kemudian kita memasukkan yang baik dengan puasa. Coba kita lihat yang namanya zakat. Zakat kita mengeluarkan untuk tazkiyah, untuk menyucikan harta benda kita dan kehidupan kita. Kita keluarkan, nanti akan ada sesuatu yang akan Allah masukkan ke dalam diri kita. Apa itu? Ketakwaan. Kita lihat haji, kita melepaskan kecintaan kita kepada anak, kepada keluarga, kepada rumah, dan kepada pekerjaan. Kita tinggalkan untuk pergi kepada Allah. Itu juga proses detachment, attachment, mengeluarkan dan memasukkan. Dan ini menjadikan kita bahagia dalam maknanya yang sesungguhnya. Jadi luar biasa bab tauhid ini. Oleh karena itu betul, sebagian ulama maqasid, al-maqasidiyun, misalnya Syekh Thaha Jabir Al-Alwani, dia mengatakan bahwa semua syariat itu memiliki namanya maqasidul ulya al-hakimah. Tujuan yang paling tinggi dari syariat itu ada tiga, kata beliau. Salah satunya adalah tauhid, nomor duanya adalah at-tazkiyah, nomor tiganya adalah al-umran. At-tauhid masuk kepada la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat seperti disebutkan tadi. Sementara at-tazkiyah membersihkan, seperti zakat yang kita akan keluarkan pada bulan Ramadan ini. Demikian juga puasa, dan begitu juga haji. Ketika manusia mampu melakukan itu,
maka orang itu akan memiliki perilaku yang bagus, positive behavior, bernama Imran, mendamaikan, menjadikan hidup menjadi damai, menjadi rukun, menjadi makmur, dan tidak membuat gelisah orang lain. Hadirin yang saya muliakan, sahabat dan saudaraku, ini keunggulan dari kalimat tauhid mengajarkan kita sesuatu yang sangat fundamental untuk menggapai kebahagiaan kita. Luar biasa tauhid ini. Sementara masyarakat kita saat ini dididik oleh kondisi yang serba kompetitif ini, dididik untuk senantiasa attachment, tapi jarang untuk detachment. Kita seringkali itu mendapatkan, bukan memberikan. Kita gimana caranya pemasukan, tapi tidak pengeluaran. Yang tidak imbang semacam ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hakiki. Harus imbang, ada pemasukan, ada pengeluaran. Itu pasti dalam hidup, pasti ada seperti ini. Ada fluktuasi dalam hidup, dan kita akan menjalani itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, bermodalkan tauhid. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran akan menjadikan kita bahagia. Menarik, ketika saya masuk dalam sebuah toilet di sebuah negara bukan Indonesia, ada tulisan di depan saya. Ketika saya duduk di toilet itu, ternyata pemasukan itu penting, tapi juga lebih penting ada pengeluaran. Bayangkan kalau ada pemasukan tapi tidak ada pengeluaran, pasti kita akan gelisah di dalam toilet, sama dengan ketika kita berada dalam kehidupan. Seimbanglah, dan mari kita terus seimbang, landasi semuanya dengan tauhid. Semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.